memasuki usia yang tidak lagi sudah tidak lagi muda lagi, yaitu sudah masuki usia yang ke-17 tahun bersama dengan istri, ya. Istri saya nyebut kemarin pada tanggal 23 September yang lalu, ya kalau seandainya Tuhan memberi anak, mungkin anak kita sudah besar. Sudah 17 tahun Bapak Ibu, kami menikah. Tapi yang saya pikirkan, saya bukan sedang memikirkan anak itu. Ya, puji Tuhan kami belum dikaruniai anak Bapak Ibu. Ya. Tapi yang saya pikirkan, 17 tahun bersama dengan orang yang ada di samping saya pikir dalam hati, kok bisa gitu? Segitu lama gitu. Kalau saya merenungkan suka duka yang kami lewati, ada 1000 alasan bagi istri saya untuk meninggalkan saya. Ada macam cara yang saya lakukan untuk saya meninggalkan dia. Apalagi kalau dia tidak bisa memberikan keturunan kepada saya. Saya pikir, luar biasa Tuhan ini. Sampai sekarang, kami tetap saling mengasihi. Kami tidak pungkiri, badai itu tetap ada. Tetapi saya tahu, Tuhan punya rencana di balik masalah yang kami hadapi, Bapak Ibu. Saya tidak takut, walaupun usia sudah hampir menginjak 50 tahun. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih berserta dengan kami. Karena saya tahu, hidup saya belum seperti Lazarus. Jadi kenapa saya harus menangis? Dari mana kita tahu Lazarus itu mengasihi Tuhan? Kita lihat saja. Ya, kita di situ melihat dari ayat demi ayat. Memang tidak ada dikatakan Lazarus itu mencintai Tuhan, baca Alkitab. Kayak Daniel itu menyembah Tuhan. Sehari bisa lebih dari 3 kali. Tidak ada dituliskan. Tidak seperti Daud menulis Mazmur. Tetapi apa yang Tuhan lihat? Hati Lazarus itu tetap percaya kepada Tuhan. Banyak orang terkecoh karena dia melihat hidupnya miskin, melarat, tidak punya rumah, bahkan mungkin tidur di pinggir jalan. Dia merasa hidupnya tidak rohani. Bahkan dia menghina dirinya sendiri, dia menghukum dirinya sendiri. Aku tidak berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan tidak menolong aku hari ini. Banyak juga orang menghina bahwa orang-orang yang seperti ini adalah bukan orang yang diberkati. Saya mau beritahu, kita tidak boleh menghakimi manusia. Bahkan tanpa sadar kita ikut menghakimi diri kita. Pada waktu musibah itu terjadi, kita menganggap kita berdosa, kita menganggap diri kita paling hina, dan sebagainya, dan sebagainya. Tahu nggak kita? Yang Tuhan mau lihat dari setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi, apakah kita percaya kepada Dia? Pada waktu Ayub bercerita, menyaksikan kehebatan Tuhan di saat kapan? Yaitu pada saat dia mengalami badai hidup. Kalau mau melihat Tuhan, mau mengenal Tuhan, hadapi badai. Jangan lari dari badai. Jangan menghindar dari badai. Hadapi badai, karena kita percaya bersama Yesus, badai sekencang apapun, topan sedahsyat apapun, itu akan tunduk di hadapannya. Jangan salah berlindung, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kekayaan kita, apalagi teman kita. Yesuslah sumber perlindungan kita, Yesuslah sumber kekuatan kita. Apa buktinya Lazarus itu mengasihi Tuhan? Ada rewardnya. Kalau kita baca di atas, di ayat tersebut dikatakan bahwa malaikat Tuhan pada waktu Lazarus itu meninggal, apa yang terjadi? Malaikat itu menjemput dia. Ya, kalau di perjanjian lama, kita tahu Elia itu dijemput dengan kereta berapi, kereta kuda. Maka Lazarus yang miskin tadi, itu dijemput dengan pelayanan VIP dari Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Jadi jangan terlalu bangga. Kita yang hari ini melayani, kita yang hari ini diberkati, kita yang hari ini punya kekayaan dan semua yang kita miliki, tidak ada satu pun yang kurang. Kita perlu waspada. Pada saatnya nanti, giliran kita, apakah yang jemput kita itu malaikat?
Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki hari ini, semuanya itu hanya titipan. Bukan karena jabatan kita, bukan karena kekayaan kita, menentukan bahwa Yesus itu berkenan atas kita. Ya. Bukan karena saya pendeta, maka Tuhan berkenan atas kita. Karena firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku yang makan sehidangan denganmu? Bukankah aku menyembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Saya rindu. Biarlah kita, anak-anak Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Tuhan akan berkata kepada kita seperti Tuhan mengatakan kepada Daud. Di buku catatan kehidupan dikatakan, aku berkenan kepadamu. Tuhan sendiri yang membisikkan juga kepada kita. Aku berkenan kepada pelayananmu, kepada pujian penyembahan. Inilah yang perlu kita koreksi hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan terpukau dan silau melihat orang diberkati. Pemazmur juga hampir jatuh karena hari itu. Mereka melihat bahwa orang-orang kaya, orang-orang serakah, orang-orang yang korupsi, hidupnya lebih enak. Sementara kita yang ikut Tuhan sepertinya menderita dan menderita dan menderita. Saya mau beritahu, penderitaan itu baik buat kita. Firman Tuhan katakan, pikul salib dan sangkal diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu Lazarus itu pribadi yang mengenal dan mengasihi itu? Sekalipun di dalam kesusahannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pernah baca Bapak Ibu, bahkan juga sering mendengar tentang wanita yang mengalami pendarahan? Kiranya juga kita memiliki iman yang sama dengan dia. Pada waktu dia mendengar saja tentang Yesus. Saya nggak pernah mengalami pendarahan Bapak Ibu. Ini biasanya yang dialami umumnya secara wanita. Saya melihat istri saya, kalau dia mengalami hal ini setiap bulannya, ya biasanya wajahnya suka berubah. Kalau ditegur, nanti bisa jadi ribet ya kan. Nah, maklum karena apa? Sakit Bapak Ibu. Ya, saya belum pernah ngalamin karena saya bukan wanita. Ya, jadi saya melihat itu aja saya prihatin gitu. Paling lama itu sebulan juga ada yang seperti itu, ngalami sakitnya. Tapi ini 12 tahun Bapak Ibu. Berapa banyak darah yang habis, berapa banyak penderitaan yang harus dia alami. Masa itu juga mungkin rumah sakit nggak ada. Masa itu juga pengobatan masih minim, tidak seperti sekarang. Tetapi pada saat dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia percaya, dia mengambil langkah, mungkin jalan saja sudah susah. Dia tahu Yesus akan lewat di dekat rumahnya. Dia berjalan. Masa itu pun tidak ada aspal. Jadi jalan mungkin masih berbatu-batu atau panas dan sebagainya. Tidak punya kendaraan. Dan dicatat juga dia jalan kaki. Ya, pada waktu jumpa dengan Yesus, dia langsung menjamah jubah Tuhan Yesus. Dengan iman dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadilah seturut dengan imannya. Itulah bukti orang yang mengasihi Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan, dia percaya. Makanya hari ini kita berubah. Jangan datang ke gereja hanya mencari hamba Tuhan yang terkenal. Karena firman itu disampaikan, itu memiliki kuasa. Karena Yohanes 3 mengatakan, ayat 34, bahwa orang yang memberitakan Injil, itu Tuhan berikan kuasa yang tidak terhingga.